sahabat Dokter Gigi Channel, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa boleh kita mencabut gigi langsung 2 sekaligus pada saat yang sama di 1 kali kunjungan. Karena pada beberapa kasus ada seseorang yang memiliki gigi berlubang dan sudah cukup parah lebih dari 1. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya, kira-kira bisa nggak ya? Boleh nggak ya cabut 2 gigi sekaligus dalam 1 kali kunjungan? Nah, kita akan bahas pada video kali ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Gigi Channel. Langit boleh mendung, hati boleh kelabu, tetapi gigi harus sehat. Selamat datang di Dokter Gigi Channel. Sahabat Dokter Gigi Channel, mencabut gigi 2 atau lebih dalam 1 kali kunjungan itu bisa saja dilakukan dengan alasan tertentu dan memang indikasinya. Dan tentunya harus dilakukan oleh ahli yang berkompeten di bidangnya, yaitu dokter gigi. Nah, sebelum gigi itu dicabut, dokter gigi akan memeriksa dan menanyakan keadaan umum serta riwayat penyakit pasien. Misalnya saja hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes, kelainan darah, dan lain-lain. Nah, kalau kondisi sistemiknya terkontrol dan normal, itu aman-aman saja untuk dilakukan pencabutan gigi, mau 2 atau lebih gigi sekaligus. Akan tetapi, kalau untuk melakukan pencabutan 2 gigi atau lebih sekaligus, sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal, misalnya saja posisi dari gigi itu. Jadi, sahabat Dokter Gigi Channel, posisi 2 gigi yang akan dicabut tersebut sebaiknya berada pada 1 regio. Misalnya, 2 gigi tersebut berada di regio kanan bawah atau berada di regio kiri bawah dan bersebelahan atau berdekatan. Nah, bisa juga sama-sama di sebelah kanan ya. Regio sebelah kanan, atas 1, bawah 1. Begitu juga di sebelah kiri, atas 1, bawah 1. Itu bisa ya, sebaiknya berada di posisi yang sama. Kanan atau kiri, atau bersebelahan atau berdekatan. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan pasien pada saat mengunyah makanan setelah cabut gigi. Kan kalau habis cabut gigi tuh pasti ada luka ya, dan ada sedikit rasa tidak nyaman meskipun sudah minum obat. Jadi kalau gigi sebelah kanannya dicabut, kanan dicabut, kemudian kiri juga dicabut, kanan sakit, di kiri juga sakit, mau makan di mana ya? Jadi itu tujuannya dicabut salah satu sisinya, kanan saja atau kiri saja. Bisa juga atas bawah, sebelah kanan, 1 atas 1 bawah. Begitu juga dengan yang kiri. Selain itu, sahabat Dokter Gigi Channel, perlu juga dipertimbangkan besarnya trauma atau luka bekas pencabutan yang timbul andaikan dilakukan pencabutan 2 gigi sekaligus. Nah, kalau cabut sisa akar dengan gigi yang utuh itu pasti berbeda ya trauma atau luka yang ditimbulkan. Cabut 2 gigi depan sekaligus tentunya bekas luka pencabutannya akan berbeda jika yang dicabut adalah 2 gigi geraham besar, karena secara anatomis akarnya itu berbeda. Nah, kalau gigi depan dari gigi taring ini ya, gigi taring rahang atas kanan sampai dengan gigi taring rahang atas kiri, kemudian gigi taring bawah kiri sampai dengan gigi taring bawah kanan, ditambah dengan gigi geraham kecil pertama dan kedua rahang bawah kiri dan kanan, itu akarnya cuma 1. Demikian juga yang gigi geraham kecil kedua atas kanan dan kiri, itu akarnya rata-rata 1 ya. Jadi seperti ini ya akarnya. Ini untuk gigi depan sampai gigi taring, kemudian gigi geraham kedua rahang atas, dan gigi depan gigi seri sampai dengan gigi geraham kecil kedua rahang bawah, itu akarnya 1. Sementara gigi geraham kecil pertama atas dan juga gigi molar 1, gigi geraham besar pertama, kedua, dan ketiga, serta gigi geraham besar pertama, kedua, ketiga rahang bawah itu akarnya lebih dari 1.
ada yang 2, dan bahkan ada yang 3. Nah, tentunya bekas pencabutan kalau misalnya gigi geraham yang dicabut itu akan lebih besar dibandingkan dengan gigi depan, karena akarnya cuma 1 yang gigi depan, sementara gigi belakang akarnya lebih dari 2. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai keadaan pasien. Nah, misalnya sudah dicabut ini 1 gigi ya, sudah selesai. Ternyata keadaan pasien tidak memungkinkan. Misalnya pasien sudah stres tinggi, capek buka mulut, sudah merasa lelah dan bahkan lemas. Nah, itu sebaiknya pencabutan gigi yang kedua ditunda dulu, dilakukan di kunjungan berikutnya. Lalu berikutnya yang perlu dipertimbangkan yaitu tingkat kesulitan dari gigi yang dicabut. Pada keadaan tertentu, misalnya terjadi anomali atau kelainan pada struktur gigi, misalnya akar giginya bengkok atau mekar menyebar ya. Lalu ada kelainan misalnya akar giginya, sementumnya pada akar gigi itu menyatu dengan tulang rahang atau tulang alveolar. Nah, pada kasus-kasus tersebut biasanya pencabutan gigi itu lebih susah ya, lebih sulit untuk dikeluarkan dan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pencabutan biasa pada gigi yang normal. Nah, ini tentunya membutuhkan waktu yang lama, biasanya sampai berjam-jam. Nah, pada kasus seperti ini, cabut 1 gigi saja bisa memakan waktu berjam-jam. Jadi tidak memungkinkan untuk mencabut gigi yang berikutnya, gigi yang kedua atau seterusnya ya. Karena biasanya efek biusnya, efek kramnya sudah mulai hilang dan dosis yang diberikan sudah maksimal, jadi tidak bisa ditambah lagi kan. Tidak mungkin cabut gigi dalam keadaan tidak ada efek kram atau biusnya, bisa-bisa pasien kesakitan. Selain itu juga kalau misalnya cabut 1 gigi ini sudah lama sekali berjam-jam, pasien pasti akan lelah untuk membuka mulut. Nah, kalau keadaannya seperti ini, sebaiknya gigi berikutnya yang akan dicabut itu ditunda ya, di lain waktu, di kunjungan berikutnya. Nah, ada juga kasus tertentu, misalnya impaksi atau gigi bungsu yang tertanam di dalam rahang atau tidak muncul sempurna ya, paling cuman setengah atau sedikit sekali yang muncul. Nah, biasanya pencabutannya itu ada yang dilakukan 4 gigi sekaligus ya, atas kanan, atas kiri, kemudian bawah kanan, bawah kiri, 4-empatnya dilakukan ya pencabutan. Nah, biasanya kalau melakukan pencabutan pada gigi bungsu ini yang dikenal dengan nama odontektomi, 4 sekaligus biasanya dilakukan di rumah sakit oleh dokter gigi spesialis bedah mulut. Nah, sahabat Dokter Gigi Channel, demikian video kali ini tentang apakah boleh cabut gigi langsung 2 sekaligus. Jadi kesimpulannya boleh-boleh saja ya sahabat Dokter Gigi Channel, asal kondisi sistemiknya terkontrol dan normal semua. Selain itu harus dilakukan di tenaga yang berkompeten di bidangnya, yaitu dokter gigi. Jangan cabut gigi sembarangan, misalnya di tukang gigi atau di mana ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar kesehatan gigi dan mulut. Saya Dr. Gigi Juliatri mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.